Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Segmentasi Mahasiswa Berdasarkan Pola Penggunaan Media Sosial Menggunakan Gaussian Mixture Model dan Principal Component Analysis. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Big Data pada semester 7. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, yakni Ernia Juliastuti, Muhammad Zidan, Nofrianto Sapta, Wafik Wardatul Khairani, Ivander Lukas Pratama, dan juga Muhammad Amirul Haq. Pemaparan pertama mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh Ernia Juliastuti. Hal yang melatar belakangi penelitian ini ialah adanya masalah utama, yakni munculnya paradoks belajar digital, di mana pada saat ini perkembangan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, ataupun Twitter telah mengubah cara mahasiswa untuk belajar dan juga berkomunikasi satu sama lain. Di mana dengan adanya sosial media tadi muncullah sebuah paradoks bahwa media sosial dapat meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga bisa menurunkan produktivitas. Kenapa disebut bisa menurunkan produktivitas? Dikarenakan adanya beberapa hal yang menjadi pengganggu seperti munculnya notifikasi, sehingga bisa mendistrak mahasiswa saat melakukan belajar melalui sosial media tadi, ataupun adanya distraksi visual, dan juga saat mahasiswa melakukan multitasking, hal tersebut dapat membuat efisiensi dari belajar itu berkurang dan juga mengurangi pemahaman teks sehingga mengurangi produktivitas belajar mahasiswa. Dengan permasalahan tadi, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi segmen alami mahasiswa berdasarkan penggunaan media sosial, tingkat distraksi, dan juga SRL ataupun Self-Regulated Learning. Kemudian, untuk menganalisis perbedaan karakteristik akademik ataupun IPK antara segmen yang terbentuk. Nah, selanjutnya untuk penelitian ini, pendekatan analisis yang digunakan ialah uh, hubungan dari perilaku digital dan juga akademik akan dikaji menggunakan pendekatan unsupervised, di mana akan menggunakan Principal Component Analysis ataupun PCA untuk mereduksi dimensi data dan mengatasi multikolinearitas, serta menggunakan Gaussian Mixture Model ataupun GMM untuk mengidentifikasi segmen alami mahasiswa berdasarkan perilaku mereka. Selanjutnya, metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Wafik Wardatul Khairani dan Nofrianto Sapta. Selanjutnya itu adalah metode penelitian. Di sini kami memiliki 4 alur utama, yaitu alur penelitian, pendekatan, sumber data, dan penyimpanan data. Untuk alurnya sendiri itu dimulai dari pengumpulan data kuesioner, kemudian direduksi dimensi menggunakan PCA atau Principal Component Analysis untuk menyederhanakan variabel. Hasilnya kemudian diolah dengan klasterisasi menggunakan GMM. Terakhir dilakukan validasi dan interpretasi untuk mendapatkan kesimpulannya. Lalu pendekatan kami adalah kuantitatif dengan menggunakan metode unsupervised machine learning, yang dimana kami menggunakan klasterisasi untuk menemukan pola-pola alami pada data tanpa tabel. Secara teknis, kami menggabungkan reduksi dimensi dengan model based learning untuk menganalisis yang efisien dan akurat. Sumber data kami adalah data primer, yaitu respon dari kuesioner yang disebarkan kepada 382 mahasiswa sebagai sampelnya. Untuk penyimpanan datanya sendiri, itu kami menggunakan MongoDB karena sifatnya yang skema fleksibel. Jadi ini tuh ideal untuk mengolah data dengan prinsip big data variety. Berikutnya, variabel dan alur analisis. Variabel utama. Terdapat 28 item skala Likert dengan skala 1 sampai 5, dengan yang mencakup pola media sosial, distraksi digital, dan self-regulated learning. Yang kedua ada metode analisis. Yang pertama ada data processing, reverse coding butir negatif, imputasi mean, dan standarisasi z-score. Yang kedua ada PCA atau reduksi dimensi, mengatasi multikolinearitas dan mereduksi 28 item dengan target 90% varian. Yang ketiga ada GMM, mengidentifikasi segmen mahasiswa secara probabilistik
menguji K2 sampai dengan 10. Yang terakhir ada validasi dan interpretasi, dievaluasi dengan siluet, BIC, dan ARI, menganalisis profil cluster menggunakan ANOVA F. Selanjutnya, hasil dan pengujian dari penelitian ini akan dijelaskan oleh Muhammad Amirul Haq, Muhammad Zidan, dan juga Evander Lukas Pratama. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu hasil dan pengujian. Bagian pertama, menganalisis komponen dan faktor pembeda dengan tujuan mereduksi dimensi data dan mengatasi masalah multikolinearitas atau tumpang tindih informasi di antara 28 item kuesioner. Dengan proses, yakni mengekstraksi komponen utama dengan target mempertahankan 90% dari total varian data yang akan menghasilkan 15 komponen utama yang lebih ringkas dengan fungsi sebagai input untuk proses klasterisasi Gaussian Mixture Model atau GMM. Selanjutnya, ke bagian evaluasi model GMM dilakukan dua langkah untuk menguji. Yang pertama, menguji jumlah klaster menggunakan klaster K2 hingga K10 dengan 4 tipe kovarian. Bagian kedua, dilakukan evaluasi menggunakan 3 model, yaitu Matrix Silhouette, BIC, dan Adjust Range Index atau ARI. Dari evaluasi model GMM tersebut, didapatkan model terbaik dengan jumlah klaster yakni K2 dengan tipe kovarian TIT dan model ARI yang mencapai 0,552 terbukti menjadi paling stabil untuk memisahkan kelompok data secara signifikan. Setelah ditentukan kelompoknya melalui model GMM, sekarang kita melihat bagaimana hasilnya. Apa sih yang membedakan dua kelompok ini, klaster 0 dan klaster 1? Grafik kuning atau oranye ini menunjukkan faktor apa yang paling membedakan mereka, dan temuan ini bisa dibilang menarik karena ternyata apa yang membedakan mahasiswa R&B itu bukan durasi main HP-nya. Seperti yang terlihat di bar paling atas pada gambar variabel pembeda klaster. Faktor pembeda terkuat atau skor 229,8 adalah apakah medsos membantu menemukan materi kuliah. Jadi, niat atau orientasi penggunaanlah yang jadi jurang pemisah antara kedua kelompok ini. Selanjutnya, jika divisualisasikan, inilah dua segmen mahasiswa Indonesia saat ini. Pertama, yang warna kuning atau dominan, kami menyebutnya dengan digital study supporter linear. Rata-rata IPK mereka 2,93 dan mereka mempunyai kontrol diri tinggi, di mana medsos dipakai untuk mencari materi di YouTube atau diskusi di WA group. Dan yang kedua, yang warna ungu atau minoritas, kami menyebutnya attention trained social user. Rata-rata IPK mereka anjlok di 2,27. Dan masalah utama mereka adalah FOMO atau fear of missing out, atau yang disebut juga dengan takut ketinggalan. Dan yang terakhir, mereka juga gampang keganggu notifikasi. Pada bagian ini, kita akan melakukan analisis IPK dan juga perbandingan durasi media sosial. Baik dari klaster yang sudah kita temukan, terdapat perbedaan IPK poin yang cukup besar, yaitu sebesar 0,66, di mana kita akan melihat juga bagaimana sih lama penggunaan sosial media dari setiap klaster. Dari klaster 1, kita melihat bahwa dengan kriteria IPK tinggi memiliki durasi penggunaan sebesar 2,59 jam per hari. Sedangkan untuk klaster 0 yang kriterianya IPK rendah memiliki kebiasaan penggunaan sebesar 2,31 jam per hari. Dapat dikatakan dari hasil temuan bahwa impact dari lama durasi penggunaan sosial media tidaklah memiliki korelasi yang begitu tinggi ataupun korelasi impact yang begitu tinggi terhadap IPK. Namun, temuan ini mengindikasi bahwa orientasi pemanfaatan dan juga kapasitas regulasi diri merupakan faktor determinan utama bagi produktivitas akademik, alih-alih dari durasi penggunaan sosial media itu sendiri. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa penelitian ini menggunakan data Likert 1-5, di mana pipeline kami gunakan sudah jelaskan sebelumnya, yaitu PCA dan juga GMM, merupakan salah satu best approach dikarenakan pertama, merapikan skala dan juga reverse coding, yang kedua, mereduksi korelasi sambil menjaga 90% informasi, dan yang ketiga, GMM memberi soft membership yang realistik untuk perilaku manusia, di mana kami juga sudah menggunakan K-means, Davis scan, dan juga beberapa hybrid approach, yaitu cluster dan juga classification. Namun at the end, akurasi dari klasifikasi hanya mencapai 40%. Oleh sebab itu, penggunaan approaching dari PCA dan GMM merupakan approach yang kami gunakan di akhir, di mana GMM lebih fleksibel untuk bentuk clusteringnya dan juga punya seleksi model berbasis BIC dan juga stabil dengan ARI sebesar 0,55. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Semoga informasi dan juga hasil analisa kami bermanfaat baik dari
POV untuk big data dan dibuat dari penelitian social behavior. Saya ucapkan terima kasih.